Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 dan selamat belajar dengan Bu Ayu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk siapkan buku matematika dan juga alat tulisnya. Nah, anak-anak silahkan anak-anak buka buku matematikanya halaman 74. Di sini Bu Ayu akan menjelaskan tentang pecahan. Anak-anak bisa lihat bahwa di halaman 74 itu tersedia gambar termos milik Yosef dan Cia. Nah, termos ini kita pindahkan ke gelas ukur untuk mengetahui berapa jumlah air yang ada pada gelas tersebut. Pada termos tersebut. Pada termos Yosef di sini berada pada garis kedua yang ada di dalam gelas ukurnya. Airnya sudah dituangkan, ternyata hanya memenuhi baris kedua. Ini baris pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Jika kita tentukan pada pecahan, karena dalam 1 liter ada 3 bagian, 3 garis, maka pada termos Yosef hanya mengisi sampai 2 saja. Berarti termos Yosef berisi 2 dari 3 keseluruhan air yang dapat memenuhi gelas ukur tersebut. Jadi termos Yosef berisi 2/3 liter. Nah, bagaimana dengan Cia? Kita lihat pada termos Cia bisa mengisi 2 gelas ukur. Namun, 1 terisi penuh dan 1 hanya tidak terisi penuh. 1 terisi penuh berisi 1 liter air. Maka dapat kita tuliskan 1 liter. Dan berapa pecahan yang mengisi berapa air yang dapat mengisi di gelas selanjutnya, gelas kedua. Di sini hanya mengisi 1 saja, 1 garis, sedangkan padahal ada 3 garis yang harus kita penuhi. Berarti ini 1/3. 1/3 air. Nah, karena 1 liter ini kita bagi 3, dapat kita turunkan ke dalam 3 air, dalam 3 gelas ukur yang masing-masingnya hanya terisi 1 baris, 1 baris, dan 1 baris. Berarti ini dapat kita tulis 1 dari 3 atau 1/3, 1/3, dan ini 1/3. Dan yang terakhir 1/3. Ini turunan dari gelas yang kedua, sedangkan ketiga ini turunan dari 1 liter. Nah, 1/3 dari 1/3 dan 1/3 jika kita akumulasikan atau kita jadikan 1 menjadi 3/3. Nah, 3/3 kita tambahkan lagi 1/3 menjadi 4/3. 4/3 ini dalam pecahan, bilangan yang di atas namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut. Dan juga anak-anak perlu perhatikan 3/3 sama dengan 3/3 sama dengan juga 1. Kenapa bisa seperti itu? Per itu sama dengan bagi. Berarti 3/3 sama dengan 3 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi 3/3 itu sama dengan juga 1 hasilnya. Nah, makanya dalam
gelas ukur ini jika kita keluarkan menjadi 3 gelas, setiap gelasnya berisi 1/3, 1/3, dan 1/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pecahan lebih dari 1. Tadi sudah kita tentukan berapa liter banyak air di termosia, 1 liter, dan berapa 1/3. Berarti kita dapat tulis 1/3. Dengan melihat gambar di samping, bagaimana kita menyatakan banyak 1/3? 1/3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada banyak 4/3 liter. Ada 4 terdiri dari 1/3, makanya kita tuliskan 4/3. Nah, jumlah dari 1 liter dan 1/3 liter ditulis dengan 1/3 liter dan dibaca 1 dan 1/3 liter. 1/3 liter juga ditulis dengan 4/3 liter. Jadi, kesimpulannya 1/3 liter sama dengan 4/3 liter. Paham? Kalau kita menggunakan perkalian seperti ini, 1/3 sama dengan 1 dikalikan 3 adalah hasilnya 3. Nah, hasil 3 ini kita jumlahkan ke angka yang di atasnya. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, 4 penyebutnya berapa? 3. Berarti 4/3. Berarti benar 1/3 ini adalah 4/3. Nah, kita tentukan lagi. Kalau tadi pecahan 3, sekarang ada 2 pita. Pita yang pertama sudah ditentukan panjangnya 1 meter. Dan pita yang kedua juga 1 meter, tetapi dibagi menjadi 4 bagian. Ya kan, ada 1, 2, 3, 4. Namun, panjang pita yang kedua ini pita pertama, ini pita kedua. Panjang pita yang kedua ini tidak sampai 1 meter. Nah, cara menghitungnya ini dibagi 4 bagian. Berapa panjangnya jika ditentukan menggunakan pecahan? Kalau 1 meter sudah jelas ya, ini adalah 1 meter. Nah, berapa ini sisa panjang pita kedua? Panjang pita kedua yaitu ada 1, 2, dan 3 bagian. 3 dari berapa keseluruhannya? Keseluruhannya ada 4 bagian, berarti ditulis 4, 3/4. 1 meter dan 3/4 meter ditulis 1 3/4 meter. Nah, setiap bagiannya ini bernilai 1/4 karena dibagi 4. Jadi ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ini juga 1/4, 1/4, 1/4. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7/4 meter. Begitu anak-anak. Nah, pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah seperti 1/3 dan 3/4 disebut pecahan sejati. Pecahan yang merupakan penjumlahan dari bilangan asli dan pecahan sejati seperti 1/3 dan 1/3/4 disebut pecahan campuran. Ini 1 adalah bilangan asli, 1/3 pecahan sejati. Pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dari penyebut seperti 4/4 dan 7/4 disebut pecahan tidak sejati karena dia lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, silahkan anak-anak bisa mencoba mengerjakan yang nomor 3. Ada 1, 2, 3, 4 nomor. Tuliskan 5 kelompok
kok 6 kelompok, 7 kelompok. Nah, ini juga anak-anak bisa mencoba juga ya. Pecahan sejati adalah kurang dari 1, pecahan campuran lebih dari 1. Nah, pecahan tidak sejati adalah sama dengan atau lebih dari 1. Nah, tadi untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau pecahan sejati atau tidak sejati seperti tadi, misalnya 1/3 penyebut dikalikan bilangan asli atau bilangan bulat, 3 kali 1 adalah 3. Nah, hasilnya kita tambahkan ke pembilang, 3 ditambah 1 yaitu 4/3. Begitu 5 anak-anak juga bisa mengerjakan, 6 juga, lalu 7 8 dan juga ini latihan 1-5 bisa dikerjakan di buku tulis kalian. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa kalau ada yang tidak paham bisa tanya ke Bu Ayu Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.